otomatis individu dan organisasi yang menginginkan produk dan jasa yang selanjutnya akan digunakan untuk membuat produk dan jasa yang lain. Barang yang dijual belikan merupakan barang produksi. Nah, jadi gini ya, tentang konsep pasar utama. Pasar pelanggan, dia tidak akan bisa berjalan tanpa adanya pasar bisnis ke bisnis. Sedangkan pasar bisnis ke bisnis, dia bisa jalan sendiri, tapi dia tidak akan sukses tanpa adanya pasar pelanggan. Jadi pasar pelanggan itu contohnya kayak supermarket, toko, dan sebagainya gitu kan. Intinya dia itu adalah penjual yang langsung berhubungan dengan konsumen. Nah, kalau misalnya pasar bisnis ke bisnis, dia itu kayak misalnya pabrik atau apa gitu. Jadi dia itu hanya memproduksi. Jadi ingat satu hal bahwa pasar pelanggan dan juga pasar bisnis ke bisnis itu saling berhubungan, yaitu pasar pelanggan tidak akan bisa berdiri tanpa adanya pasar bisnis ke bisnis, dan pasar bisnis ke bisnis dia bisa berdiri tapi dia tidak akan bisa sukses tanpa adanya pasar pelanggan. Seperti itu. Oke, bisa dimengerti? Next, Kak. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis konsep pemasaran. Di situ ada 4 macam jenis ya. Yang pertama yaitu adalah konsep pemasaran tradisional, di mana dia hanya menekankan kepada kebutuhan pelanggan. Contohnya seperti pasar-pasar ya, pasar tradisional yang kayak menjual sayuran atau menjual saya baju gitu. Maksudnya lebih ke ya intinya di pasar tradisional seperti itu. Yang kedua yaitu adalah pemasaran modern. Dia berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan. Dalam hal ini tidak hanya pelanggan, tetapi semua pemangku kepentingan, seperti karyawan, pemasok, distributor, dan juga lain-lain. Contohnya adalah seperti supermarket ya. Yang selanjutnya, yaitu pemasaran pemangku kepentingan atau stakeholder marketing. Ini merupakan hasil evaluasi dan implementasi dari para pemangku kepentingan yang mencoba menghasilkan gagasan baru yang lebih bermanfaat. Nah, di sini contohnya itu ya kayak untuk mengurangi pencemaran lingkungan gitu, dari limbah plastik. Banyak tempat yang sekarang yang menggunakan kayak limbah kertas itu atau apa untuk dijadikan sebagai tas belanja. Jadi nggak menggunakan plastik lagi, tapi dia menggunakan tas kertas gitu untuk mengurangi yang namanya global warming. Dan kayak sekarang itu kan kita tahu kalau kayak misalnya contoh di sini di Family Mart, kalau kita mau beli barang pakai plastiknya itu harus bayar. Otomatis di sini pelanggan akan mikir, kalau misalnya bayar kita harus keluar uang. Nah, sebenarnya itu adalah salah satu konsep pemasaran pemangku kepentingan ya. Jadi dengan dibuatkannya sistem berbayar sebuah plastik, otomatis orang kan berpikir untuk membeli atau tidak plastik itu. Dan dengan cara seperti itu, kalau orang tidak beli, otomatis dia akan menghemat satu buah plastik dan tidak ada, dan misalnya mengurangi satu buah limbah plastik seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu pemasaran satu persatu. Di sini pengembangan produk dan jasa yang unik untuk masing-masing pelanggan secara individu. Contohnya adalah di sini saya ngambil contoh pelayanan rumah makan ya. Jadi kayak misalnya restoran Sunda, otomatis dia akan lebih ke Sundanya gitu. Kalau restoran Jawa dia lebih ke Jawanya gitu. Ya hal-hal seperti itu lah. Nah, di sini pemasaran satu persatu dibagi menjadi dua, yaitu pemasaran massal dan juga pemasaran hubungan. Oke, lanjut Kak. Oh, saya sepertinya salah ya tadi. Yang selanjutnya yaitu tentang ini langsung ke kegiatan belajar 2 ya, yaitu tentang pengembangan produk. Dalam pengembangan produk ada 2 materi pokok yang akan dibahas, yaitu tentang pengembangan dan penawaran produk, dan yang kedua itu tentang pengemasan dan merek produk. Dalam pengembangan produk, seorang pemasar itu harus mempertimbangkan hal-hal yang diharapkan oleh pembeli, termasuk di dalamnya itu seperti kualitas ya, itu ya, baik yang berwujud ataupun tidak, terus nilai produk, dalam hal ini manfaatnya, juga harga yang rasional tentunya. Nah, di sini produk merupakan komponen yang sangat penting dalam bauran pemasaran. Nah, produk dibagi menjadi 2. Produk dibagi menjadi 2, yaitu custom produk atau produk konsumsi, dan juga industrial product atau produk industri. Kan bisa next. Kita langsung saja ya, untuk menjelaskannya kita langsung aja melihat di tabel tentang karakteristik dari produk konsumsi dan juga produk industri. Yang tabel pertama itu yang atas,
dia adalah produk konsumsi, dan yang bawah itu adalah produk industri, maaf, produk industri ya. Nah, di situ ada 3 kategori untuk produk konsumsi. Yang pertama adalah produk dan jasa yang mudah didapat. Itu mungkin lebih ke kebutuhan primer kita ya, yang kayak misalnya makanan atau hal-hal seperti itu. Nah, yang kedua yaitu produk dan jasa yang dapat dibeli. Nah, ini tuh kayak misalnya kayak TV, itu adalah kebutuhan kita. Yang kedua itu kebutuhan sekunder ya. Ya enggak juga sih, TV ya. Ya intinya seperti ini. Maksudnya itu adalah barang yang bisa kita beli, namun tidak dalam jangka waktu cepat gitu. Jadi bukan kayak seperti makanan yang kita tuh tiap hari harus beli atau harus menyiapkan untuk makan. Tapi produk-produk ini tuh yang kayak misalnya TV, kita beli TV, udah kalau misalnya nggak rusak ya nggak usah beli lagi gitu kan. Nah, yang terakhir yaitu adalah produk dan jasa khusus. Di sini contohnya itu seperti gaun pengantin. Jadi kayak gini, karena kita menikah itu 1 kali, otomatis kita beli gaun pengantin juga 1 kali dong. Kalau udah rusak, uang kita udah nikah gitu, ngapain juga harus beli lagi. Jadi dia tuh hanya dibeli 1 kali dalam 1 periode, dan atau nggak seumur hidup gitu, intinya 1 kali. Dan kalau udah rusak ya udah gitu, nggak usah ada barang pengganti, karena itu sifatnya itu bukan sesuatu yang continue gitu. Jadi dia tuh discontinue, udah sampai di situ udah. Karena kayak ya contohnya itu kayak gaun pengantin, kita nikah terus beli gaun pengantin, kemudian misalnya rusak, tapi kan kita nikahnya udah itu, ngapain juga mesti beli lagi ya kan. Itu ya logikanya seperti itu. Nah, yang kedua yaitu tentang kategori produk industri atau industrial product. Dia ada 2, yaitu ada produk pembayaran dan juga produk modal. Di sini yang termasuk ke produk pembayaran itu adalah misalnya bahan baku. Jadi seperti ini ya. Sekaligus ini menjawab pertanyaan yang tadi, siapa yang nanya tentang tepung itu. Nah, di sini jadi kayak misalnya di sini kan contohnya ada teh. Di sini contohnya teh ya, dalam tabel itu contohnya ada teh. Jadi kayak gini, ada perusahaan yang dia menciptakan atau memproduksi bahan baku tok, nggak sampai ke bahan produksi. Jadi contohnya kayak misalnya gini, di daerah saya tuh ya, daerah pegunungan itu ada sebuah perusahaan. Jadi dia tuh mempekerjakan banyak sekali karyawan yang untuk khusus memetik teh. Kemudian teh itu dibeli oleh perusahaan itu. Nah, tehnya itu diproses di situ sampai jadi teh gitu ya, dikeringkan, udah selesai. Jadi udah sampai di situ doang. Kemudian dia jual lagi ke pabrik lain, yaitu ke pabrik teh, kayak misalnya kayak pabrik teh Sistri, teh Sosro atau Sariwangi atau hal-hal itu, atau pabrik-pabrik seperti itu. Nah, di sini termasuk ke produk pembayaran. Jadi dia itu seperti apa ya? Ya kayak tepung tadi. Jadi misalnya satu perusahaan dia memproduksi tepung, sedangkan tepung itu bukan bahan konsumsi. Dia akan dioper lagi ke perusahaan lain untuk diproduksi lebih jauh, lebih lanjut. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua yaitu adalah produk modal. Produk modal itu seperti gedung contohnya ya, atau enggak peralatan gitu. Jadi kayak misalnya kita punya pabrik, kemudian kita punya gedung, tentunya harus ya itu. Nah, kita melakukan proses produksi itu di dalam gedung itu. Kalau nggak ada gedung itu, kita nggak bisa melakukan proses produksi ya. Intinya seperti itu ya, logikanya seperti itu. Terus peralatan kayak misalnya meja, kursi, atau enggak mesin-mesin yang ada di dalam gedung itu yang untuk digunakan untuk memproses produksi, itu termasuknya ke produk modal dalam kategori industrial product. Oke, selanjutnya Kak. Sebelumnya bisa dimengertikan ya. Ini gampang lah, karena ibaratnya ini tuh familiar sekali dengan kita, karena kita, apalagi kita sekarang adalah orang-orang bisnis atau bisnismen. Lanjut lagi Kak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang lini produk. Lini produk merupakan sekelompok produk yang memiliki kemiripan secara fisik ditunjukkan untuk pasar yang sama. Sedangkan yang kedua itu ada yang disebut sebagai bauran produk, yaitu adalah kombinasi berbagai lini produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Jadi biasanya ya, kalau perusahaan yang baru berdiri itu, yaitu hanya menghasilkan 1 buah produk. Nah, sedangkan
kan kalau misalnya di